yang kedua, saudara. Orang benar ini memiliki ciri yang kedua, dia berani namun dia sangat lemah lembut. Orang ini berani, sangat tegas. Namun pada saat yang sama, saudara dan saya menemukan kelemah lembutan. Orang yang benar, mengalami pembenaran, mengenal kebenaran, memiliki keberanian untuk bersikap tegas. Tetapi juga pada saat yang sama, saudara dan saya tidak gampang kehilangan relasi. Kenapa? Oleh karena kelemah lembutan itu ada pada orang-orang benar. Kristus yang benar, Kristus yang bisa membalikkan meja penukar uang, yang bisa mengusir binatang yang dikandang di dalam pelataran bait Allah itu. Dia terlihat begitu keras, bahkan Alkitab mengatakan dia pakai cambuk. Tapi pada saat yang sama, saudara dan saya menemukan semacam keagungan karakter Kristus. Keseimbangan karakter yang tampak pada Yesus Kristus. Dia begitu berani dan begitu tegas, tapi pada saat yang sama, dia begitu lemah lembut. Saudara, dia berhadapan dengan Nikodemus, dan justru Nikodemus yang tampak benar, itu ditegur dengan sangat keras. Biasanya kalau saudara dan saya berjumpa dengan orang yang kelihatan benar, kita mau tegur enggan ya. Mari kita lihat bagaimana Yesus berhadapan dengan orang yang bernama Nikodemus, dan Bapak Ibu akan menemukan janggal sebenarnya. Kita mulai ayat pertama, dia adalah orang Farisi. Paulus tuh bangga kan kalau dia Farisi, artinya ini orang kalau berdasarkan standar orang Yahudi, ini sempurna. Makanya Yohanes harus mencatat status ini, dia Farisi. Bukan cuma Farisi, dia adalah pemimpin agama. Di antara Farisi ini salah satu yang paling menonjol. Saya yakin kalau pada masa itu Nikodemus lewat, masyarakat akan berdecak kagum. Kok ada orang kayak begini ya? Setengah malaikat ini. Kemudian apa yang dia lakukan? Apakah karena dia adalah pemimpin yang baik, dikagumi oleh banyak orang, maka dia sombong? Bapak Ibu lihat ayat yang kedua. Dia datang kepada Yesus dan guru memanggil orang lain sebagai guru. Padahal Yesus tidak menempuh studi seperti yang ditempuh oleh Nikodemus. Nikodemus adalah seorang akademisi. Pembelajar, dia harus belajar dengan ketat untuk menjadi Farisi. Tapi waktu berjumpa dengan Yesus Kristus, dia seolah-olah kenal siapa Yesus Kristus, dan dia bilang begini, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Dia nggak lawan Yesus. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika tidak Allah tidak menyertainya. Sopan sekali. Guru. Ini berarti dia mengakui Yesus bahkan lebih tinggi dari dia. Dan dengan pasti dia mengatakan, kamu diutus oleh Allah. Bagaimana Yesus punya sikap? Yesus nggak bilang terima kasih ya, kamu hormat sekali sama saya. Tuhan Yesus langsung bilang di dalam ayat yang ketiga, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika orang tidak dilahirkan kembali, dia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Itu seperti kalau Bapak Ibu bayangkan relasi antara hamba Tuhan dengan jemaat. Bapak Ibu bukan marah-marah, Bapak Ibu buka kantor, lalu kemudian buka pintu, lalu bilang sama saya, selamat pagi Tam. Lalu kemudian saya tunjuk Bapak Ibu, kalau kamu tidak bertobat, kamu nggak akan pernah lihat kerajaan Allah. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Inilah yang dilakukan oleh Yesus. Orang yang terlihat baik, respon Yesus itu begitu keras. Ini konfrontasi sebenarnya. Dia bisa tersinggung, dia bisa marah. Saya kan nggak datang teriak-teriak kan? Saya lagi datang bicara baik-baik. Bapak Ibu, dengan semua orang waktu kita bicara baik-baik lalu kemudian responnya tidak sesuai dengan hati kita, apa yang kita lakukan? Ini orang terhormat. Saya yakin waktu dia menjumpai Yesus Kristus, dia datang lengkap dengan seluruh atribut yang dia punya. Tetapi kemudian Yesus langsung bicara seolah-olah dia belum lahir baru loh. Saya bilang bertobat saja Bapak Ibu bisa tersinggung, apalagi kalau ketemu lalu saya bilang kayaknya kamu ini belum lahir baru. Bapak Ibu bisa marah sama saya. Tapi Yesus ngomong, kamu ya, meskipun kamu sopan begitu, tetapi kamu ini kalau tidak mengalami kelahiran baru, kamu tidak akan lihat kerajaan Allah. Sikap yang kelihatan begitu keras justru kepada orang yang terlihat beres. Lalu bagaimana dengan perempuan yang gak beres ini? Perempuan ini datang, Yesus duduk, Yesus minta air. Dia punya dosa tetap ditegur, tapi pendekatan Yesus itu persuasif. Yang tadi konfrontatif, yang ini persuasif. Yesus mulai dengan bicara kebutuhan lahiriahnya akan air. Yesus kemudian dari kebutuhan akan air, perempuan ini diperkenalkan kepada kebutuhan utamanya, kebutuhan jiwanya akan air hidup. Lalu Yesus berkata, akulah air hidup. Di dalam konteks itu Yesus membongkar dosanya. Yesus menunjukkan berhalanya. Mungkin itu seks, mungkin itu uang, mungkin itu laki-laki. Maka Tuhan Yesus bilang, kamu punya suami 5. Apa yang kamu katakan itu benar. Jadi Yesus membongkar dosanya, tetapi pendekatan Yesus Kristus sangat persuasif. Bukankah seharusnya pendekatannya dibalikkan ya? Dengan Nikodemus persuasif karena orang ini punya hidup sudah beres, ada modal untuk hidup baik.
Dengan perempuan inilah seharusnya Tuhan Yesus datang dan Tuhan Yesus bilang, kalau kamu nggak pernah lahir baru, kamu nggak bisa lihat kerajaan Allah. Harusnya kalimat itu datang kepada perempuan yang berdosa ini. Tapi Yesus begitu lembut. Bapak Ibu menemukan dua pendekatan berbeda pada dua tipikal manusia yang berbeda. Tetapi dua pendekatan berbeda kepada dua manusia yang berbeda lahir dari satu motivasi yang sama, yaitu cinta kasih di dalam hati Kristus. Keluasan hati Kristus, keinginan untuk mencari orang berdosa. Ada orang bisa teriak, ini nggak adil. Tapi Bapak Ibu, di dalam kekristenan, adil itu bukan sama rata, sama rasa. Kita ingin semua orang Kristen diperlakukan dengan cara yang sama. Tapi nggak bisa begitu. Ketika saudara dan saya berhadapan dengan orang yang berbeda, mungkin sikap kita mesti berbeda. Adil bukan sama rata, sama rasa. Adil di dalam kekristenan berarti mendapatkan dan memberi yang seharusnya. Kalau saya punya dua anak, ada satu kue yang gede itu. Anak yang umur 1 tahun dengan anak yang umur 12 tahun. Itu tidak mungkin. Demi keadilan saya bagi dua kue itu, lalu kemudian yang satu dapat ini. Entah mau makan sampai habis atau enggak, saya kasih dia. Dan yang satu ini perutnya sudah sedikit lebih besar, lalu kemudian dia makan yang setengah, dia masih enggak kenyang. Mana yang adil? Lebih baik saya kasih yang ini 1/4, yang ini saya kasih 3/4, sama-sama kenyang. Adil berarti memberi yang seharusnya. Adil bukan sama rata sama rasa. Sama rata sama rasa itu komunis. Kadang-kadang saudara dan saya bawa spirit komunis bisa masuk ke dalam gereja. Yesus Kristus bukan komunis. Dia Allah yang adil, dia Allah yang penuh kasih. Dia memberi kasihnya, tetapi ekspresi kasih kepada dua orang berbeda ini diekspresikan juga dengan cara yang berbeda. Keluasan hati untuk menerima dua orang yang berbeda, itu diekspresikan dengan cara yang berbeda. Tindakan dia untuk mencari dua orang yang berbeda, sama-sama berdosa, punya tipikal yang berbeda, tampilan yang berbeda. Dia menjangkau mereka juga dengan cara yang berbeda. Gambaran orang benar yang diberikan Kristus bagi Bapak, Ibu, dan saya. Bukan hanya orang yang keluar, tetapi saudara dan saya satu sisi punya keberanian untuk menyatakan kebenaran, menyatakan apa yang benar, menyatakan apa yang tidak benar. Tetapi juga pada saat yang sama, saudara dan saya mesti punya semacam keseimbangan karakter. Satu kali di masterclass itu, kemudian Pendeta Stephen Tong bilang, kita nih punya hamba-hamba Tuhan yang bisa sampaikan firman Tuhan dengan baik. Tapi kenapa ya kita sedikit, semua orang kasih pendapatnya. Kan yang ditanya tuh pendeta semua tuh. Pendeta, vikaris paling banyak. Oh, kalau kita pegang kebenaran, orang nggak suka kebenaran dan seterusnya. Pokoknya orang lain salah semua. Cuman satu tuh yang memberi jawaban, dan kelihatannya itu yang memuaskan Pendeta Stephen Tong. Sisa yang lain Pak Tong bilang ada benarnya, tapi kayaknya bukan itu. Almarhum Pendeta Rudi Pranoto, dia bilang mungkin kita punya semua Pak, tapi kita kurang kasih. Mengapa kita mesti urus orang luar? Mari saudara dan saya berbicara mengenai kita yang punya kebenaran. Seharusnya ini diseimbangkan dengan cinta kasih. Inilah teladan yang sejati dari orang yang benar, kebenaran yang sejati. Waktu dia datang, dia berhadapan dengan orang berdosa. Dia tidak mengkompromikan dosa. Tetapi terhadap Nikodemus yang dosanya itu tersembunyi di balik jubah yang indah, Yesus Allah datang dan menyobek jubah itu supaya dia telanjang. Terhadap perempuan yang sudah ditelanjang itu, Yesus tidak perlu lagi menelanjangi dia karena dosanya begitu kelihatan. Yesus berbicara kepadanya dengan sangat lemah lembut. Kadang-kadang berhadapan dengan orang yang merasa dirinya benar. Justru saudara dan saya harus bersikap lebih tegas daripada mereka yang sudah dengan jujur mengaku bahwa mereka adalah orang berdosa.